Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu-rahayu ingkang sinuba rahayu. Salam untuk seluruh sedulur, dimanapun panjenengan berada. Semoga cahyaning Gusti selalu menerangi jalan hidup kita semua. Sebelum kita mulai obrolan malam ini, ayo kita saling sapa di kolom komentar. Tulis salam versi panjenengan, dan jangan lupa tulis weton kalian juga. Siapa tahu, malam ini kita akan menemukan potongan-potongan rahasia yang selama ini tersembunyi. Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang hidupnya sederhana sejak muda, tapi ketika tua, ia hidup tenang, berkecukupan, bahkan disegani? Padahal dari luar, hidupnya tampak biasa saja. Tak mengejar kekayaan, tak berlomba dengan dunia. Tapi rezekinya selalu cukup. Dan entah kenapa, ia tampak selalu selamat dari kesulitan besar. Bisa jadi, ia adalah orang yang lahir di hari Wage. Weton yang sering diremehkan, tapi justru membawa keberuntungan yang datang perlahan dan bertahan lama. Wage, salah satu pasaran dalam penanggalan Jawa. Lahir di Wage kadang dianggap biasa, tidak secepat Legi dalam menarik rejeki, tidak semistis Kliwon dalam kepekaan batin, tidak sekeras Pon dalam semangat kepemimpinan. Tapi, justru dalam keheningan Wage, tersembunyi kekuatan luar biasa. Bukan kekuatan yang mencolok, tapi yang bertahan. Hari ini, kita akan menyelami rahasia itu. Mengapa weton Wage sering tak terlihat, tapi justru kaya sampai tua? Kita gali 5 hal yang menjadi pondasi batin dan rejeki orang-orang Wage. 1. Rejeki Wage datang perlahan, tapi penuh berkah. Dalam hidup ini, ada 2 jenis rejeki. Yang pertama, datang deras seperti hujan badai, membasahi semua yang ada, tapi cepat surut. Yang kedua, datang pelan seperti embun pagi, diam-diam menyerap, memberi kesegaran yang bertahan lama. Orang yang lahir di weton Wage, lebih sering mengalami rejeki jenis kedua. Wage adalah pasaran yang dikenal memiliki karakter tenang, tidak tergesa, dan cenderung hati-hati. Mereka bukan tipe orang yang mengejar kekayaan dengan cara cepat atau instan. Mereka tahu, kekayaan sejati bukan tentang angka yang melonjak drastis, tapi tentang berkah yang cukup dan bertahan. Ini bukan sekadar filosofi hidup, tapi laku yang mereka jalani sejak muda. Dalam masyarakat Jawa, banyak orang tua yang percaya bahwa anak Wage membawa rejeki tahan lama. Maksudnya, meski masa mudanya penuh perjuangan, namun di usia parubaya hingga tua, hidupnya justru makin mapan. Bukan karena menang kompetisi hidup, tapi karena mereka tak menyia-nyiakan apa yang mereka punya. Mari kita lihat contoh sederhana, Mbah Sastro di kampung saya. Dulu, beliau hanya buruh tani. Setiap hari ke sawah, memikul cangkul dan membawa bekal nasi jagung. Tapi satu hal yang tidak pernah beliau tinggalkan, kejujuran. Tak pernah menyentuh hak orang lain, tak pernah menawar harga yang tak wajar. Karena sifatnya itu, banyak orang yang menitipkan sawahnya kepada Mbah Sastro. Ia tak membeli, tapi dipercaya untuk mengelola. Satu demi satu, sawah itu akhirnya diberikan sebagai warisan, atau dijual murah karena rasa hormat. Dan Mbah Sastro, yang tak pernah mengejar uang, di akhir hidupnya punya cukup sawah, cukup rumah, dan dihormati oleh seluruh kampung. Orang Wage bukan tak bisa kaya, tapi cara mereka kaya sering membuat orang lain heran. Mereka tak menampilkan simbol kekayaan, tak mengunggahnya ke media sosial, tapi tahu-tahu anaknya sekolah tinggi, rumahnya kokoh, dan dapurnya tak pernah padam. Inilah bentuk rejeki Wage yang penuh berkah. Ia tak selalu tampak dari luar, tapi terasa dalam ketenangan hidup. Karena Wage tahu, uang bisa dicari, tapi keberkahan hanya hadir di hati yang sabar dan tidak rakus. Nah, setelah memahami bahwa rejeki Wage datang perlahan tapi penuh makna, sekarang kita masuk lebih dalam ke kekuatan terbesar mereka, ketekunan. Sebab jika sabar adalah akar dari kehidupan Wage, maka tekun adalah batang yang menumbuhkan hasilnya. Yuk, kita bahas di poin berikutnya. 2. Ketekunan Wage membangun pondasi kekayaan. Di dunia yang serba cepat ini, ketekunan sering dianggap kuno. Banyak orang lebih suka jalan pintas, asal bisa cepat naik, cepat dikenal, dan cepat kaya. Tapi Wage bukan tipe seperti itu. Mereka dibentuk oleh waktu, bukan diburu waktu. Dan justru disitulah kekuatan mereka. Sabar, telaten, dan konsisten.
Wage itu ibarat batu kecil yang terus mengalir bersama arus. Ia tak pernah melawan, tapi juga tak hilang. Hari demi hari, ketekunannya membentuk jalan, bahkan bisa menembus gunung. Orang Wage, ketika memulai sesuatu, meskipun tampak lambat, mereka melakukannya dengan penuh perhitungan. Mau usaha? Mereka pelajari dulu. Mau menabung? Mereka tahan godaan. Mau berkarir? Mereka tak suka pindah-pindah, tapi bertahan di satu tempat sampai kepercayaan tumbuh. Ini yang membuat mereka seringkali lebih berhasil dalam jangka panjang. Ada seorang kenalan saya, Bu Prapti, lahir Wage, bekerja di sebuah koperasi desa. Saat teman-teman lain lompat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain demi gaji lebih besar, Bu Prapti tetap di tempatnya. Banyak yang mengejek, ngapain kerja di koperasi kecil? Tapi Bu Prapti terus bertahan. Ia belajar, mencatat, memahami alur keuangan desa. Sampai suatu hari, ia diangkat jadi pengelola utama koperasi. Dan koperasi itu tumbuh jadi lembaga keuangan paling dipercaya di kecamatan. Ia tak kaya dalam semalam, tapi ia membangun fondasi yang kuat. Dalam kepercayaan Jawa, Wage sering dikaitkan dengan unsur bumi. Unsur ini melambangkan stabilitas, daya tahan, dan kesuburan jangka panjang. Orang Wage, kalau sudah menanam benih kebaikan, walau panennya lama, tapi hasilnya melimpah. Hal ini juga terlihat dalam cara mereka membangun keluarga. Mereka bukan yang romantis berlebihan, tapi yang setia dan selalu berusaha membahagiakan orang rumah. Mereka juga bukan yang sering gonta-ganti gaya hidup, tapi hidupnya tertata dan penuh pertimbangan. Ketekunan orang Wage tidak hanya terlihat dari hasilnya, tapi dari proses mereka menjaga niat. Mereka tidak ingin hidup terlihat, wow, tapi ingin hidup yang cukup dan tenang. Dan itu bukan pencapaian sembarangan. Setelah kita bicara tentang ketekunan, sekarang mari kita masuk ke sisi spiritual yang tersembunyi dalam diri Wage. Karena di balik sikap diamnya, orang Wage ternyata menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang bisa menggetarkan, lewat doa dan getaran batinnya. Kita bahas di poin ketiga. Siap? 3. Doa orang Wage kuat karena lahir dari kesunyian. Dalam budaya Jawa, ada sebuah keyakinan halus yang sering diwariskan dari mulut ke mulut. Yen hatimu sepi, doamu nyantol langit. Jika hatimu hening, maka doamu mudah sampai ke langit. Dan Wage adalah salah satu weton yang paling dekat dengan kesunyian itu. Orang yang lahir di hari Wage biasanya memiliki aura batin yang tenang. Bukan karena tak punya masalah, tapi karena mereka tidak suka gaduh. Mereka lebih sering memendam daripada mengumbar. Lebih memilih diam daripada banyak bicara. Dan dari diam itulah, mereka menyatu dengan energi alam, dengan semesta, dengan suara hati. Mereka bukan orang yang doanya ribut-ribut. Tapi sekali mereka menengadahkan tangan, niatnya jelas, batinnya lurus, dan ikhlasnya tulus. Itulah mengapa, dalam banyak kisah orang tua Jawa, kalau kamu ingin titip doa, titiplah ke orang Wage yang hidupnya sederhana tapi hatinya bersih. Saya pernah mendengar cerita dari seorang tetua desa. Ia bilang, saya bukan orang pintar ngaji, bukan juga orang punya kelebihan, tapi saya Wage. Kalau saya sedang sumeleh, pasrah tanpa pamrih, biasanya doa saya sering langsung keturutan. Bukan karena ia sakti, tapi karena ia tidak meminta demi ambisi, hanya untuk sekadar cukup dan selamat. Dalam spiritual kejawen, kesunyian bukan kelemahan. Ia justru kekuatan. Karena di saat dunia bising dengan keinginan, orang Wage justru mampu duduk diam, menenangkan batinnya, dan berdoa dalam keheningan. Di saat orang lain sibuk menaklukkan luar, Wage menaklukkan dalam dirinya sendiri. Weton ini juga cocok untuk laku tirakat. Banyak praktisi kejawen percaya bahwa tirakat di hari Wage atau dilakukan oleh orang Wage memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Karena getaran Wage itu datar, stabil, tidak melonjak, sehingga energi spiritual bisa mengalir tanpa gangguan. Jadi, jangan anggap remeh orang Wage yang pendiam. Bisa jadi, mereka tengah membangun jalan spiritual yang tidak terlihat. Dan ketika mereka benar-benar berdoa, bukan hanya dunia yang mendengar, tapi juga para leluhur dan penjaga alam. Nah, setelah kita memahami betapa kuatnya doa orang Wage karena lahir dari kesunyian, sekarang mari kita lihat lebih jauh bagaimana jalan hidup mereka dibentuk. Bukan untuk kecepatan,
tapi untuk ketahanan. Karena Wage bukan diciptakan untuk lari cepat, tapi untuk sampai paling akhir dengan selamat. Yuk kita bahas di poin keempat. 4. Wage bukan untuk jalan singkat, tapi jalan panjang yang pasti. Kalau hidup ini sebuah perjalanan, maka ada yang memilih naik kereta cepat, ada yang naik motor, ada yang bahkan memilih berlari. Tapi Wage? Ia berjalan kaki. Pelan, mantap, tak tergesa. Banyak orang lahir Wage yang mungkin merasa tertinggal dari orang lain. Temannya sudah punya rumah, dia baru mulai menabung. Temannya sudah menikah dan punya 2 anak, dia masih sendiri. Temannya sudah punya jabatan, dia masih jadi staf biasa. Dan tanpa sadar, mereka mulai merasa, apakah aku gagal? Padahal, Wage tidak ditakdirkan untuk lari cepat. Wage adalah jalan panjang yang tidak semua orang kuat menjalaninya. Mereka tidak diburu oleh hasil, tapi dipandu oleh proses. Karena bagi Wage, bukan siapa yang sampai duluan, tapi siapa yang masih berdiri tegak di garis akhir. Dalam primbon Jawa, weton Wage sering dianggap membawa watak, nglakoni, menjalani. Bukan, ngoyo, memaksakan, bukan pula, ngege mongso, mendahului waktu. Orang Wage tahu, setiap fase hidup ada waktunya. Kalau hari ini belum berhasil, mungkin masih digembleng. Kalau besok masih berat, mungkin semesta sedang membersihkan jalannya. Coba tengok banyak kisah nyata di sekitar kita. Orang Wage yang muda terlihat biasa-biasa saja. Tak ada sorotan, tak ada pencapaian mencolok. Tapi di usia 45 ke atas, mereka justru stabil. Anak-anaknya tumbuh baik, rumah tangganya kuat, keuangannya pelan-pelan mapan. Bahkan banyak yang justru menikmati usia senja dengan ketenangan yang dicari banyak orang. Ini bukan sulap. Ini buah dari jalan panjang. Karena Wage bukan seperti korek api, sekali gesek menyala terang, tapi cepat padam. Wage lebih seperti bara di balik sekam. Panasnya stabil, bertahan lama, dan bisa menyalakan banyak kehidupan lain. Jadi buat kamu yang lahir Wage, jangan berkecil hati kalau hidupmu terasa lambat. Bukan berarti kamu gagal. Justru kamu sedang menapaki jalan yang tidak semua orang bisa kuat jalani. Dan ketika kamu sampai, kamu tak hanya membawa dirimu, tapi juga membawa banyak orang ikut selamat bersamamu. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana Wage dirancang untuk menempuh jalan panjang yang tahan banting, maka sekarang, kita akan melihat hal yang lebih dalam lagi. Bahwa keberadaan Wage bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ada makna kolektif di balik kelahirannya. Karena banyak Wage ternyata menjadi penyalur rejeki dan perlindungan bagi orang lain. Kita bahas di poin kelima. Yuk lanjut. 5. Weton Wage dipilih semesta untuk membawa rejeki kolektif. Tidak semua orang diciptakan untuk menjadi pusat sorotan. Ada yang diciptakan untuk menjadi akar. Tak terlihat, tapi menopang. Begitulah orang Wage. Mereka mungkin tidak selalu menonjol, tapi kehadirannya menenangkan. Mereka mungkin tidak kaya mencolok, tapi anehnya, banyak orang terbantu lewat mereka. Wage dalam primbon sering digambarkan sebagai weton yang ngayomi tanpa pamrih. Artinya, mereka memiliki watak alami untuk menjadi pelindung, pemberi, dan penyangga kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka jarang menuntut, tapi sering memberi. Dan semesta, seperti paham siapa yang bisa dipercaya menanggung tanggung jawab ini. Coba perhatikan, tak jarang orang Wage yang hidupnya tampak sederhana, tapi anak-anaknya bisa sekolah tinggi, adiknya bisa buka usaha, ibunya tetap terawat, bahkan tetangganya pun ikut numpang makan. Seolah-olah, rejeki orang Wage dititipkan lewat berbagai pintu, tidak langsung untuk dirinya, tapi melalui jalan hidup orang-orang yang ia bantu. Ada seorang Wage yang saya kenal, namanya Pak Darto. Ia hanya guru honorer. Gajinya kecil. Sepeda motornya pun sudah usang. Tapi anehnya, semua orang di sekitarnya merasa aman bersamanya. Ketika ada yang sakit, Pak Darto datang duluan. Ketika ada anak tetangga tak bisa bayar SPP, ia yang diam-diam bantu. Bahkan saat keuangannya sendiri pas-pasan, ia tetap bisa tersenyum dan bilang, "Rejekiku yo lewat sedekahku." Dan entah bagaimana, selalu saja ada jalan untuk Pak Darto. Entah dari murid lamanya yang sukses dan datang mengunjungi, atau dari orang tak dikenal yang membayar jasa bantuannya tanpa diminta. Inilah bentuk rejeki kolektif. Rejeki yang tidak hanya berhenti di tangan,
tapi mengalir ke banyak orang. Dan wage adalah salah satu wadah semesta untuk menyalurkan rejeki itu. Orang wage sering jadi tempat pulang, entah untuk keluarga, saudara, atau bahkan orang asing. Mereka seperti rumah yang pintunya selalu terbuka, walau kadang isi dapurnya pas-pasan. Tapi karena niatnya tulus, maka rejekinya jarang seret. Yang mereka miliki bukan hanya uang, tapi keikhlasan yang membuat hidupnya lapang. Jadi, kalau kamu merasa lahir sebagai wage dan terus-menerus jadi tumpuan banyak orang, bukan karena kamu lemah atau dimanfaatkan. Bisa jadi, semesta memang memilihmu karena hatimu cukup luas untuk menampung banyak doa, dan tanganmu cukup kuat untuk membagi rejeki tanpa merasa kehilangan. Sekarang kita sudah sampai di ujung perjalanan kita malam ini. Kita sudah menyelami 5 sisi dalam kehidupan wage, dari rejeki yang pelan tapi berkah, ketekunan hidup, kekuatan doanya, jalan hidup yang panjang dan stabil, hingga perannya sebagai penopang bagi banyak orang. Tiba saatnya kita merenungkan, apa sebenarnya makna dari semua ini, dan mengapa wage layak disebut istimewa. Jadi, kalau kamu terlahir wage, jangan kecil hati. Kamu memang bukan ditakdirkan kaya mendadak, tapi kamu dipersiapkan untuk kaya sampai tua. Dengan cara yang tenang, dalam, dan penuh makna. Kekayaanmu bukan cuma harta, tapi kedamaian, keberkahan, dan kekuatan batin yang tak mudah digoyahkan. Pepatah Jawa mengatakan, sak madyo, sak cukup, urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini singgah sebentar, yang penting cukup, selamat, dan bermakna. Semoga kita semua, termasuk para wage, selalu diberi jalan hidup yang lapang. Meski tak cepat, tapi pasti dan barokah. Kalau kamu lahir wage, atau kenal orang wage, tulis pengalamanmu di kolom komentar. Apa benar mereka pelan tapi penuh berkah? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke keluarga atau teman yang mungkin butuh pencerahan. Sampai ketemu di video berikutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.